Tanggalnya pakai tanggal cantik kayak kita mah. Yang penting udah tanggalnya yang mana aja, yang penting kita nikah. Semua tanggal baik ya. Semua tanggal kan baik ya. Tiba-tiba ada corona, stres dong ay. Iya. Tiba-tiba rules baru, regulasi baru tuh Tanggal 2 April sore udah nggak boleh ada pendaftaran udah nggak nikah boleh ada baru. pendaftaran nikah baru. Jadi Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Feby Razi Story. terus akhirnya dia bilang gini, iya enggak, maksud aku biar kita ada mahramnya aja. Itulah saat-saat momen aku mulai membuka diri sama kamu. Terus akhirnya pertemuan keluarga lagi ya. Ada titik terang teman-teman. Itu juga complicated banget sih. Itu kan kita juga sempet goyangnya di situ kan. Udah tinggal waktu itu tuh tinggal di apa ya, tentuin tanggal tapi udah ada ini, udah ada bulan, ya kan? Udah ada bulan. Terus abis itu akhirnya di umroh, alhamdulillah waktu itu. Nah pas umroh itu aku pengen bener-bener apa ya, kayak maksudnya karena kan namanya semua nih ya, buat teman-teman juga yang belum pada nikah, kalian kalau misalnya nanti pas udah dekat-dekat pernikahan itu masalah pasti ada aja gitu, entah dari perasaan kalian, karena kan setan tuh nggak suka ya untuk hal-hal baik gitu. Jadi mereka tuh pasti bakal ganggu hati, bakal ganggu banyak dari segala macam hal bakal diganggunya gitu. Jadi pada saat itu timbullah masalah-masalah ya kita ya gitu. Bukan hal-hal yang fatal gitu, hal-hal sepele tapi jadi masalah gitu. Nah di situ akhirnya aku pas umroh aku langsung doa lagi gitu kan. Aku minta petunjuk lagi. Maksudnya kalau memang benar mudahkan, kalau memang ini gitu-gitu lah. Aku banyak banget doa di sana gitu. Iya, terus kayak minta, karena waktu itu tuh kita udah nentuin bulan tapi mama sama papa aku tuh juga belum kasih 100% tanggal. ya. Iya, jadi belum 100%. Dan aku waktu itu tuh masih labil loh, ay kayak, duh mama papa aku tuh nggak setuju gini, gimana ya jadinya nanti apa emang nggak usah aja ya. Walaupun aku udah dihitbah tapi aku mikir kayak gitu. Iya, karena sama. kan nggak dikasih jalan terang gitu loh, ay. Dan aku juga selalu bilang kan sama kamu, ini kan gangguan setan. Kita tuh pasti bakal semakin deket pernikahan, semakin banyak ada masalah-masalah kecil yang jadi masalah besar gitu. Jadi ya udah, kita harus mantepin, kita harus yakin sama Allah. Terus berdoa soal istikharah jangan pernah putus gitu. Terus aja doa sampai akhirnya ada lagi gitu ya. Walaupun ada masalah tapi tuh kayak sungai itu jalan terus gitu ya. Kita go with the flow gitu. Kita pas nikah udah nentuin tanggal apa segala macam, ada corona. Kita tuh udah mendekati bulannya, ya kan? Udah let's say kayak sebulan 2 bulan ya. Tapi kita tuh nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada ngobrolin apa-apa, nggak ada ini kayak mau gimana? dingin-dinginan aja Dingin-dingin aja. Kita juga berdua kayak gitu, ya kan? Aku juga nggak berani nanya ke mama juga, ya kan? Kalau terlalu di-push kan juga nggak enak pasti orang tua. Ya bingung gitu loh, ay. Abis itu berjalannya waktu, sama-sama menenangkan diri juga kita sempet ya. Kayak ya udahlah kita introspeksi diri aja. Mungkin selama ini Allah nggak ngasih jalan karena memang kitanya yang terlalu intens juga terlalu intens gitu. mungkin komunikasinya. Terus abis itu mungkin kita udah salah nih, udah bukan di jalan yang benar lagi nih, jalannya udah mulai agak melenceng dikit. Coba kita lurusin lagi. Jadi kita coba lurusin lagi, kita coba introspeksi diri masing-masing. Terus kita juga nggak terlalu intens banget untuk komunikasi, tapi tetap komunikasi, cuman nggak seintens dulu banget. Ya udah akhirnya mencoba mendekatkan diri kita sama Allah ya. Berdoa, akhirnya dikasih dikit demi sedikit. Ibaratnya itu kalau misalnya dikasih timbullah secercah cahaya. Iya gitu. Asik. Tua banget ya, Chay. Terus itu secercah cahaya itulah yang buat kita jadi, oh ini ada lagi nih, oh ini ada lagi nih. Dan aku juga semakin hari itu semakin bisa meyakinkan orang tua aku bahwa kamu tuh pilihan yang tepat gitu. Jadi ya udah gitu, alhamdulillah. Mama juga semakin lama nggak tahu kenapa ya, yang tadinya susah banget nerima kamu ibaratnya ya, kayak aduh kamu kenapa gitu, dalam hati aku kayak kenapa sih aku dia. tuh kadang-kadang suka sampai mikir aku salah apa sih.
aku berdoa aja, karena aku sempat banyak share, kan kita berdua juga sempat banyak share sama guru-guru kita, sama teman-teman kita mungkin yang udah berpengalaman rumah tangga atau sebelumnya punya kasus sama kayak kita, banyak sahabat-sahabat kita ya, mereka bilang gitu, salah satunya ya kita berdua tuh harus kuat gitu. Kita harus sama-sama memang mau, dan niat tujuan kita juga harus benar, karena apa kita menikah gitu. Betul. Dan karena kita ngerasa oh tujuan gue nikah memang karena gue pengen menyempurnakan ibadah gue gitu, bukan karena cuman pengen menye-menye, bukan cuman pengen apa sih ya ibaratnya apa ya, pacaran, suka-sukaan doang macam, gitu, memang mau melaksanakan ibadahnya juga. Iya, jadi udah kita makin yakin ya, makin yakin. Terus aku meyakinkan orang tua aku juga, si mama. Terus habis itu mama juga lama-kelamaan kayak dilembutkan juga hatinya atas izin Allah. Terus jadi ya udah, alhamdulillah berjalannya waktu, tiba-tiba kita ngasih tanggal tuh dadakan banget sih. Dadakan si mama yang ngasih tanggal ya. Jadi si mama tuh ngabarinnya tuh 2 minggu apa seminggu sebelum gitu. Kita lamaran aja kan kita tanggal belum ada. Aku seserahan tuh kan tanggal belum ditentuin. Ya kan? 2 minggu ya? 2 minggu sebelum lamaran. 2 minggu sebelum lamaran apa 3 minggu gitu. Pokoknya 3 minggu sebelum lamaran atau 2 minggu itu baru ditentuin tanggalnya. Itu tuh dadakan itu, dan aku nggak prepare kayak baju, nggak prepare segala macam. Waktu itu juga aku langsung meeting buat vendor nikah, karena kan posisinya tuh dari antara lamaran dan nikah tuh nggak jauh, deket kan, cuma sebulan ya. Dia sebulan 2 hari ya gitulah. Jadi itu langsung ditentuin vendor-vendornya segala macam, dan alhamdulillah mereka oke. Jadi itu aku udah panik sendiri loh, kayak ngerjain semua sendiri segala macam gitu loh. Iya, kamu karena kamunya juga capek ngurusin semuanya sendiri gitu, maksudnya kamunya juga marah-marah. Terus aku bilang kan, sini mana yang mau dibantu katanya gitu. Pokoknya tuh udah deket-deket lamaran tuh udah emosional. Iya, tapi udah lamaran ke nikah itu udah emosional tingkat dewa. Iya banget kamu. Banget ya. Senggol bacok. Senggol bacok. Kamu tuh gini ya. Kamu tuh gini ya. Penalaran aku tuh kan beda-beda. Kayak penalaran kamu juga beda-beda, pemikirannya beda-beda. Jadi kan mengartikan kata yang kamu ini ke aku tuh beda, sayang. Ya udah, aku kan minta maaf. Terus abis itu ya udah, akhirnya berjalannya waktu, pas udah lamaran juga itu kita ini banget ya. Apa? Deg-degan abis. Iya, aku deg-degan banget sih. Kayak aduh nggak ngerti deh. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, paling deg-degan itu waktu pas yang 3 bulan aku baru kenal terus ngomong sama papa itu pertama aku deg-degan banget tuh. Kedua, pada saat mau datang ke tempat lamaran, pas udah nyampe itu kayak hilang aja udah deg-degannya gitu. Pas yang nikah kemarin, deg-degannya itu pas aku udah pakai baju bus itu. Pokoknya kocak banget deh. Tuh semua nikahan kita benar-benar sebenarnya udah di-planningin jauh-jauh hari. Nggak jauh hari sih, 3 minggu sebelum lamaran. Iya, orang tuh 4 bulan. Iya, orang tuh kan biasanya 6 bulan segala macam. Bahkan kita nyari gedung waktu itu aja itu tuh hamin sebulan ya. Iya. Hamin sebulan setengah lah let's say ya. Jadi tuh pihak gedung aja sampai heran kayak, hah, ini beneran gitu. Karena orang-orang lain tuh bisa setahun sebelumnya udah booking tanggalnya pakai tanggal cantik. Kayak kita mah yang penting udah tanggalnya yang mana aja, yang penting kita nikah. Semua tanggal baik ya. Semua tanggal kan baik ya. Jadi ya udah gitu. Kita benar-benar nentuin tanggal nikah kita sesuai gedung waktu itu. Tapi ya qadarullah tiba-tiba ada corona. Ya udah, akhirnya perdramaan mulai lagi. Kalian bayangin aja ya. Jadi pertama kali kita bikin konsep nikah tuh, jadi kayak pas akadnya itu aku pakai baju adat Aceh, tapi Razi pakai baju adat Arab, jadi kayak dua culture yang berbeda. Terus nanti resepsinya aku pakai baju India. Terus nanti maunya temanya ini, nanti ada gini-gininya, ada gini. Wah, semuanya tuh di-prepare se-prepare itu. Baju pengajiannya udah sama Karasya yang bikin gini segala macam. Tiba-tiba ada corona, stres dong Gimana Hancur nih? lebur tuh rencana bener-bener. Ya Allah, aku tuh sama temen aku, ada Angmin, ada Cika, Acut Meriska maksud aku. Tuh ada Kak Dini, Shiren, terus siapa lagi ya yang ngebantuin ya. Pokoknya tuh semuanya tuh tahu banget kepanikan aku, Kak Dewi, aku chattingan sampai segala macam. Pokoknya tuh semuanya tuh pada nanyain, "Dek, kamu gimana nikahnya? Dek, kamu gimana nikahnya?" Aku tuh udah pusing banget. Sampai akhirnya kayak aku tuh setiap hari tuh ngikutin regulasi dari pemerintah. Terus habis itu diskusi sama mama aku terus habis itu chatting juga sama kamu terus kan, kayak maunya gimana. Terus ada Angbin juga yang waktu itu tuh trouble-nya sama kayak aku. Dia tuh pengen nikah juga kan, sama kan. Jadi aku konsultasi terus sama dia gitu loh. Dan kebetulan dia juga tanggal nikahnya tuh dimajuin langsung sama dia. Nah, kalau kita kan nggak dimajuin kan. Jadi kayak tetap stay di tanggal itu. Jadinya kita tuh kayak, aku tuh kayak panik gitu, setiap hari tuh regulasinya tuh beda-beda. Dari yang waktu itu boleh nikah tapi maksimal 20 orang. Sampai kita aja daftar di KUA, inget gak? Kan daftar di KUA tuh
tutup tanggal 3. Enggak, tutup tanggal 2. Iya tanggal 2 sore, tanggal 2 pagi kita udah daftar. Iya, jadi itu lucu banget. Jadi kita tuh ngedaftarin KUA baru tanggal 2 April pagi. Iya. Sedangkan tiba-tiba rules baru, regulasi baru tuh tanggal 2 April sore udah nggak boleh ada pendaftaran nikah baru. Jadi ya Allah, itu aku bersyukur banget. Coba aku telat beberapa jam aja, itu aku udah nggak bisa nikah. Udah nggak diterima pasti ininya sama KUA. Terus abis itu sempat mereka kan nggak bolehin ini kan, boleh diadain di hotel tetap, tapi maksimal yang datang tuh cuman 30 orang kalau nggak salah, 30 apa 20 orang sebelumnya. Akhirnya aku tuh udah punya plan sama mama, oh ya udah tetap di hotel yang kemarin kita okein. Terus abis itu tapi cuman keluarga inti doang. Terus abis itu juga pengecekan suhu segala macam bla 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 tuh ada. Tiba-tiba regulasi baru lagi bilang katanya nggak boleh mengadakan acara-acara besar kayak sunatan, resepsi nikahan dan segala macamnya, dan hotel juga tiba-tiba udah nggak mau. Terus si WO aku ini benar-benar ngebantu banget sih, Mas Biksen itu bilang langsung kayak, Mbak Feby kayaknya lebih baik kita mengadakan di KUA aja, karena waktu itu tuh bergejolak banget kayak aduh di KUA segala macam. Terus akhirnya ya udahlah, aku mikirnya kan niatnya juga nikah kan, yang penting kita nikah, ibadahnya khusyuk, nikahnya hikmat, ya udah gitu. Dan alhamdulillah ya berjalan aja ya tiba-tiba di KUA. Dan aku juga baru tahu pada saat itu si Mas Biksen itu WO aku langsung bilang, tenang Mbak Feby, di KUA tuh bisa didekor kok, kata gitu. Alhamdulillah dilancarin semuanya dilancarin. Dekornya juga lumayan. Dan lucunya lagi, aku baru kepikiran baju mau ganti aku ya, buat aku. Enggak dong, Hamin 3 ya? Iya, Hamin 3 atau 4 gitu. Pas banget aku fitting baju yang Aceh. Jadi Kak Renzi sama timnya tuh kesini kan, ke rumah aku, terus bawa baju Aceh yang mau difittingin. Itu 4 hari sebelum nikah. Terus kita ngobrol lagi di ruang tamu bawah kan. Terus aku kayak kepikiran, Kak, tapi kayak aneh gak sih kalau aku pakai baju adat Aceh, terus pakai suntiang apa tuh yang di kepala, yang berat banget. Begitulah pokoknya. Nah, yang di berat banget itu. Terus aku ke KUA kayak gengges banget gak sih, Kayak dan ketemunya sama aku yang pakai baju Arab. Iya, baju Arab juga. Terus habis itu kayak dia bilang, ya terserah kamu Feb. Terus aku mikir lagi, yaudah deh Kak, kalau kamu ada gaun putih polos gitu yang simple tapi bagus, elegan, ya udah kamu kasih tahu aku ya, biar kamu fotoin, biar aku iniin aku cocok apa enggak pakai itu. Tiba-tiba aku juga baru tahu pas setelah kita nikah, dia ngepost di Instagram dia bilang ternyata itu baju tuh bukan baju ready stock, bukan baju ready yang ibaratnya aku perdana pakai, tapi itu baju yang bener-bener dia bikin dari nol. Dan waktu itu cuma 3 hari kayak dia bikinin baju itu. Akhirnya kayak Feb ini. Terus aku juga baru nyari sepatu buat nikah, itu Hamin 2. Terus crown yang buat di sini itu untuk Kak Rasya bantuin aku, itu Hamin 2 juga. Pokoknya semuanya serba ngedadak. Bener-bener kayak kamu lagi mau besok acara apa doang gitu, bukan nikah. Bukan mau nikah gitu. Jadi mau gimana gitu kan, ya udah serba ngedadak semuanya. Sampai akhirnya teman-teman aku tuh langsung kayak pada bilang, dia ini udah belum, ini belum. Jadi mereka kan care banget ya sayangnya. Jadi mereka tuh bener-bener ngelisin aku, dia ini udah belum, taplak meja aja nih buat nanti akad nikah tuh Kak Dini ngasih tahu aku, dia taplak meja kamu udah belum. Yang ibaratnya aku gak kepikiran itu ya. Akhirnya pas aku tanya orang dekornya udah. Pokoknya semuanya perintilan kayak gitu tuh aku pikirin sampai akhirnya puyeng banget karena aku susah tidur. Wah parah deh. Sampai kita tuh sebelum nikah berapa hari nggak kontek-kontekan gitu ya? Iya, kecuali kayak perihal apa, jangan lupa bawa sarung tangan. Karena kalau kita kontekan nanti masalah tuh ada aja lagi. Karena kan pasti baper ya, kayak ngomongin apa, nanti ada salah satu yang baper, ada yang sensitif segala macam. Jadi kayaknya udah lebih deh baik. Mendingan diam aja dulu, kita sendiri-sendiri. Yang penting ini tetap beres. Kamu urusin urusan kamu nih, aku urusin urusan aku. Dan alhamdulillahnya tetap hikmat gak sih? Malah kayak enak banget gitu banget. Acaranya. Bener-bener kayak dulu ya aku punya, kan dulu bener-bener zaman bahla banget aku tuh mimpi itu punya nikahnya wah segala macam ya. Terus sempat waktu itu mikir lagi kayak setelah aku udah mulai ikut kajian atau segala macam, oh iya ya ternyata ya yang paling penting tuh berkahnya. Terus aku tuh ngerasa malah pernikahan ini tuh kayak Allah udah ngatur gitu. Allah udah ngatur nih, kalau lo memang pengen, ibaratnya kasarnya lo mau pengen yang hikmat, lo pengen yang berkah nih gue kasih. Walaupun memang dalam keadaan kita di KUA, terus emang nggak dihadirin semua keluarga besar, tapi aku ngerasa lebih intimate. Cuma kalau nggak
kita tuh bolak-balik cuman salaman sama orang. Lebih fokus ke prosesinya daripada ibadahnya sebetulnya. Lebih prosesinya, salaman gitu-gitu kan, Ay. Terus abis itu kita nggak intimate satu sama lain, kayak nggak dari hati ke hati gitu. Kayak kamu akhirnya bisa sampai sungkeman juga sama aku, bisa ngobrol. Terus kita bisa tukar ibaratnya pengalaman dari keluarga satu ke keluarga dua gitu ibaratnya. Dan nggak tahu semuanya tuh berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Terus memang pada saat proses dari aku makeup itu aku udah mulai deg-degan sih. Terus dipakein henna, udah mulai deg-degan segala macam tuh, sampai akhirnya prepare aku tuh terlalu gedebak-gedebuk juga kan. Karena KUA kan kita bookingnya tuh jam 2 siang. Tapi alhamdulillah kita dikasih yang memang slot terakhir. Jadi setelah kita tuh nggak ada slot lagi. Jadi lebih leluasa ya kita di sana. Lebih leluasa waktunya di sana. Ya udah akhirnya pas udah sampai sana, aku sempet video call sama teman-teman aku lewat aplikasi gitu. Jadi akhirnya pokoknya seminggu sebelum acara, 4-5 hari sebelum acara, Kak Dini tuh sempet ngobrol sama aku kayak dia ngurusin semuanya. Terus aku list-listin kan siapa. Jadi tetap pada bisa datang lah ya. Iya, jadi keluarga juga ada yang masuk, invite teman-teman segala macam. Jadi mereka tetap bisa menyaksikan ibaratnya momen kita lah, walaupun memang pada saat ini nggak bisa langsung kan. Gitu deh teman-teman semuanya. Jadi ya alhamdulillah aku senang sekali akhirnya semua prosesi itu udah terlaksana. Tinggal nanti menunggu resepsi. Tapi resepsi juga kita nunggu selesainya corona, wabah ini kelar. Iya, insya Allah lah, semoga kita doain juga buat kalian semua ya, supaya kita cepet selesai melewati wabah coronanya, supaya kita cepetan resepsi. Biar nggak ngutang gitu ya maksudnya. Gitu jadi deh. Beres. Nah buat teman-teman, kita juga mau ingetin nih. Untuk kalian, kita rencananya pengen bikin Q&A di vlog berikutnya. Tapi kita mau ngumpulin Q&A dari sekarang. Jadi kalian bisa langsung komen di bawah ini apa aja yang pengen kamu tanyain tentang kita. Pakai Q&A (2) baru pertanyaannya gitu, biar ketahuan itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya benar kayak gitu. Dan kalian bebas mau nanya apa aja tentang proses aku sama Razi, atau kalian mau tanya tentang proses gimana pendaftaran KUA kemarin yang kita lakuin, atau apa kek segala macam, atau aku beda berapa tahun nih sama si Ayang Bebek. Nah pokoknya langsung aja komen di bawah ini. Insya Allah di next vlog kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Don't forget to untuk subscribe, like, and comment YouTube channel kita, Feby Razi Story. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum.